Ya, pemilu 2024 semakin dekat, safari politik masih terus dilakukan. Kali ini Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani beserta jajarannya melakukan maraton kunjungan ke para petinggi parpol, yaitu Ketua Umum PKB Caimin dan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Apa misi yang dibawa Puan Maharani kali ini? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama pengamat politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo. Selamat sore, Pak Kunto. Selamat sore, Bang David. Ya, Pak Kunto, ini bagaimana Anda membaca kunjungan Puan kali ini? Ya, kalau dari yang saya amati, pertama Mbak Puan kan dapat tugas dari Ibu Ketum, Bu Mega, bahwa harus melakukan silaturahmi politik dengan semua ketua partai. Dan kalau dilihat sebenarnya kan PDI Perjuangan bisa maju sendirian dengan kursi yang sudah 20% ini sudah melampaui presidensial threshold bahkan gitu. Apalagi P3 sudah merapat, sekarang nilainya sudah 25% kursi DPR gitu. Kalau ditambah PKB itu nanti akan 35, dan kalau ditambah Golkar itu ya sekitar 50-an% gitu kan. Jadi sebenarnya yang diinginkan oleh Bu Mega itu kelihatannya punya dengan gotong royongnya itu kelihatannya Bu Mega ingin koalisi besar sehingga mungkin dana atau biaya politiknya bisa ditanggung renteng, bisa ditanggung bareng-bareng, dan kemudian ketika terpilih, ini yang menarik adalah statementnya Pak Said, Ketua DPP PDIP, sebelum bertemu Caimin kan menegaskan soal stabilitas politik dan arah kepemimpinan nanti di 2024. Jadi menurut saya ketika koalisinya sudah di 50% atau bahkan lebih, itu sudah bisa menciptakan stabilitas politik untuk nanti pemerintahan setelah pemilu 2024. Begitu Bang David. Ya, ini kalau dilihat dari pembicaraan ketika konferensi pers ya, keduanya ini, mungkin pertama dengan Caimin itu sempat dikatakan memang ini sudah teman lama begitu. Demikian juga dengan Pak Erlangga Hartarto, wah kita sudah bekerja lama begitu. Nah tapi ini kemudian ujung-ujungnya hanya bicara bahwa kita sedang berbicara tentang bangsa dan negara gitu ya. Nah ini kan kesannya sangat normatif sekali. Tapi sebenarnya di pertemuan yang kali ini, apa yang dicari titik temunya ya? Selain bahwa itu nanti mungkin jadi koalisi besar, tetapi kan tentunya kita juga sudah menanti-nantikan nama cawapres begitu. Bahkan tadi ada saling menggoda ternyata ya dengan Caimin juga bahwa ini masuk dalam daftar cawapres gitu. Ya, tentu saja kan PDIP masih punya kartu yang panjang untuk dimainkan dalam pilpres ini kan, Bang David ya. Karena kartunya PDIP banyak. Sekali lagi PDIP bisa maju sendirian, gitu kan. Itu kartu yang paling besar sehingga dia punya bargaining position yang lebih tinggi. Tapi kemudian PDIP mencoba merayu, menggoda partai-partai yang tampaknya belum mendapatkan kejelasan dari sesama anggota koalisinya. Let's say PKB gitu kan, sudah 11 bulan loh gitu kan, itu tadi ditekankan oleh Mbak Puan. 11 bulan tapi kan belum ada kejelasan Caimin jadi cawapres atau enggak gitu kan. Nah itu mungkin yang akan terus di-teasing oleh Mbak Puan sehingga ya mungkin PKB bisa merapat ke PDIP gitu kan tanpa harus meminta cawapres atau bahkan sudah diiming-imingi nih dari 5 nama Pak Caimin salah satunya gitu. Menurut saya itu bagian yang menarik dari cara PDIP berpolitik hari ini gitu kan. Lalu untuk Pak Erlangga kan ya masih membahas bunga-bunga kan, tapi paling tidak sudah ada sudah ada lebih maju, ada tim teknis kecil tadi yang kita tunggu. Tim teknis ini anggotanya siapa saja? Yang jelas mungkin di situ juga ada kemungkinan koalisi karena toh Golkar juga ditinggal oleh teman-teman sekoalisinya di KIB gitu kan. P3 udah ke PDIP. PAN sudah merapat ke Gerindra, jadi mungkin ya daripada sendirian ikut saya lah gitu. Mungkin bahasa-bahasa politik itu yang muncul, cuman ya tentu saja karena ini kalkulasi elit politik tentu beda dengan kita yang rakyat jelata ini, jadi ada kalkulasi-kalkulasi lain yang perlu butuh waktu panjang untuk menyelesaikannya. Mungkin itu. Ya, mungkin tadi sempat juga ketika ada perbincangan dengan Bu Puan dan Caimin,
Dan tadi juga disebutkan soal ini udah 11 bulan loh, ini belum ada kejelasan. Nah, tapi kemudian Caimin melempar kembali bahwa saya harus konsultasi dulu dengan Pak Prabowo. Nah, ini tentu ada makna di balik ini. Padahal kan ini ketua parpol dengan ketua DPP dan ini orang penting semua yang bisa menentukan masing-masing jalannya gitu. Nah, ini ada apa sebenarnya? Ya, elit politik itu kan apa ya, bukan satu kekuasaan yang berdiri sendiri, tapi kan apa ya, kekuasaan yang saling menjalin gitu Mas. Jadi butuh banyak ngobrol, butuh konsolidasi istilahnya. Kalau pemilu 2024 ini konsolidasi elit belum selesai, ya bisa ribut tuh, bisa rame. Jadi kita berharap aja konsolidasi elitnya selesai. Dan kenapa Caimin harus istilahnya berkonsultasi dengan Pak Prabowo? Karena konsultasinya kan bisa, itu Pak, nama saya udah ada di PDIP, Bapak mau jadiin saya cawapres segera atau tidak? Kalau tidak, ya udah saya bisa ke PDIP. Mungkin seperti itu Mas. Jadi kita bayangkan aja obrolannya akan seperti itu. Tapi kalau dihitung-hitung kan, kalau dia mau maju dengan Pak Prabowo sebagai cawapres, mungkin saja bisa. Tapi ketika mau ke PDIP kan belum tentu ini ya. Tentunya harus ada bargaining yang tepat gitu. Kira-kira yang diincar PKB PKB ini apa ya? Ya masih tetap tentunya Caimin jadi cawapres, tapi ini kan urgensinya akan semakin tinggi ketika mendekati batas pendaftaran kan Mas. Jadi menurut saya sekarang masih digoda gitu kan, sampai akhirnya ini menjadi sesuatu yang lebih urgent sehingga decision makingnya harus mendesak gitu. Jadi ini mungkin yang ditunggu oleh PDIP, kartu-kartu yang dimainkan oleh PDIP sampai sekarang. Oke, jika tujuannya PDIP ini untuk menggoda kedua partai gitu, kenapa pada akhirnya PDIP yang tadinya seolah perkasa gitu bisa berjalan sendiri tanpa koalisi, menjadi seolah butuh teman untuk perang nih? Ada apa? Ya itu, kalau saya sih itu dari Ibu Ketum kan, Bu Mega kan, dia dari awal sudah bilang kita nggak sendirian, kita harus gotong royong, ini demi Indonesia gitu kan, stabilitas politik. Jadi menurut saya arahan dari Ketum PDIP itu yang dipegang oleh Mbak Puan dan segenap pimpinan PDIP hari ini gitu Mas. Baik, kalau Anda lihat tadi bahwa memang Ibu Mega mungkin ingin koalisi yang besar sehingga biaya mungkin bisa tanggung renteng seperti itu. Apakah pertanyaan saya ini mungkin bisa ada benarnya bahwa mereka sedang bertarung siapa antara Prabowo dan Ganjar begitu yang kemudian cocok jadi capres dan cawapres gitu. Sebenarnya ini hanya untuk ingin supaya keduanya bergabung di ujungnya nanti atau bagaimana menurut Anda? Apakah atau mereka akan tetap bertarung? Ya tentu harapan itu masih ada. Kan kemarin juga sempat menggoda Pak Prabowo juga kan untuk tidak bergabung ke PDIP. Tapi kan itu tampaknya sulit dilakukan. Apalagi hari ini elektabilitas Pak Prabowo ada di atas Pak Ganjar atau kurang lebih sama lah gitu kan. Jadi kalau Pak Prabowo harus jadi cawapres tampaknya itu susah diterima oleh Gerindra dan Pak Prabowo. Ada kemungkinan juga sih Mas, karena tadi politik itu dinamis kan gitu. Makanya PDIP hari ini membuka peluang gitu kan, berusaha memainkan kartu dengan membuka banyak peluang sehingga kalau sudah mendesak nanti PDIP lah yang tidak terdesak untuk mengambil keputusan. Mungkin itu salah satu yang ingin dicari PDIP hari ini. Baik, kalau dengan Pak Erlangga ya, Bu Puan dengan Pak Erlangga, apa yang Anda lihat dari gesturnya tadi ya? Sebab tampaknya juga ketika ditanyakan oleh wartawan apakah ditawarkan cawapres atau tidak, hanya dijawab bahwa ya bunga, yang penting jadi bunga gitu. Ini kayak ngeblank gitu. Tapi apa kira-kira yang Anda lihat di sini? Ya tampaknya Pak Erlangga juga baca berita kan, kemarin Mbak Puan bilang ada 5 nama kan, dan di situ nama Pak Erlangga nggak ada di dalamnya. Jadi Pak Erlangga tampak, ya Pak Erlangga orangnya nggak enakan kan Mas kayaknya Mas itu. Jadi tampak ingin menghormati apa yang sudah disampaikan Mbak Puan, tapi kan kemudian
kembali lagi politik itu dinamis gitu kan. Bahkan Mbak Puan bilang ya ini masih mungkin bertambah di beberapa waktu kemarin kan gitu, atau bahkan berkurang tergantung dinamika di politik di lapangan. Jadi menurut saya tim teknis kecil yang ingin dibentuk justru mungkin lebih maju sedikit prosesnya daripada PKB gitu kan. Tapi kan Golkar Pak Erlangga nggak diiming-imingi cawapres, Caimin lah yang diiming-imingi cawapres. Jadi kan di sini kelihatan bagaimana posisi Golkar dan PDIP dan posisi PKB dan PDIP gitu. Ya, jadi di situ tampak jelas ya. Baik, terima kasih Pak Kunto, pengamat politik Universitas Padjadjaran, dan salam sehat selalu. Salam sehat.